Halo semuanya, melanjutkan dari bagian sebelumnya, Wang Lin yang semula duduk tenang tiba-tiba berdiri. Kendi di tangannya langsung hancur berkeping-keping, bahkan anggur di dalamnya ikut lenyap menjadi kabut. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Mata yang selama 70 tahun terakhir tidak pernah menunjukkan emosi sedikit pun, kini memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Tatapan itu begitu tajam dan penuh niat membunuh, jauh melampaui amarah yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kembali ke Wang Ping. Tatapan Thunderdaus perlahan jatuh kepada Wang Ping. Matanya menyepit, lalu kilatan ketertarikan muncul di matanya. Dengan suara rendah, ia berkata, ternyata Wang Ping bukan manusia. Namun sebelum kalimat itu selesai diucapkan, tubuh Wang Ping tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, bayangan di belakangnya mendadak bergerak. Dari dalam kegelapan bayangan itu, boneka penjaga langit muncul secepat kilat. Sosok yang melesat keluar lalu langsung melayangkan sebuah pukulan. Ledakan terjadi, pukulan itu memecah udara dan menciptakan ledakan sonic yang mengerikan. Mata Thunderdaus menyepit. Sejak awal ia sudah menyadari keberadaan boneka yang bersembunyi di dalam bayangan Wang Ping, sehingga ia sama sekali tidak terkejut. Kedua tangannya segera membentuk segel dan petir biru pekat langsung berkumpul di telapak tangannya. Dengan dingin ia menghantamkan telapak itu ke depan. Petir meledak liar, namun boneka penjaga langit sama sekali tidak berhenti. Tubuhnya menerjang langsung menembus sambaran petir itu, seakan petir tersebut tidak mampu melukainya sedikit pun. Dalam sekejap tinjunya bertabrakan dengan tangan Thunderdaus. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan. Suara gemuruh terus menggema dari dalam tubuhnya, seakan petir meledak di setiap meridiannya. Segera setelahnya, tubuh Thunderdaus mundur beberapa langkah. Suara benturan berat menggema ke segala arah. Meski demikian, rasa mati rasa di tangannya dengan cepat menghilang bersama petir yang tersisa. Alih-alih marah, ia malah tertawa sebelum mengungkapkan bahwa boneka ini bagus, Ci. Tampaknya dia pingin sama boneka itu. Di sisi lain, boneka penjaga langit juga mundur 2 langkah. Aliran petir bergerak dalam tubuhnya. Tawa Thunderdaus menggema. Ia melangkah maju. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, seluruh petir mendadak berkumpul menuju tubuhnya. Kilatan petir itu mengikuti injakan kakinya dan menghantam bumi dengan kekuatan menghancurkan. Dunia seakan runtuh pada saat itu. Rumah tempat mereka berada langsung lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Petir menyambar ke segala arah dan Wang Ping berada tepat di pusat kehancuran itu. Melihat akan hal itu, si boneka kembali melayangkan pukulan. Namun jumlah petir yang muncul terlalu banyak. Bahkan boneka penjaga langit tidak mampu menghentikan semuanya. Gelombang petir yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu menuju Wang Ping. Namun ekspresi Qing Yi tetap tenang. Ia hanya menggenggam tangan Wang Ping lalu menatapnya tanpa sedikit pun kepanikan. Sementara itu, Wang Ping juga gak takut. Bahkan jika gunung Tai runtuh, ekspresinya mungkin tetap tidak berubah. Karena pikirnya, ia yakin bahwa ayahnya pasti akan datang. Ketenangan Wang Ping pun membuat Thunderdaus sedikit terkejut. Petir biru itu terus melesat maju. Hanya sesaat lagi sambaran petir tersebut akan mengenai tubuh Wang Ping. Namun tepat pada detik itu, sebuah suara kuno tiba-tiba menggema di antara langit dan bumi. Suara itu dipenuhi aura zaman purba yang tak terlukiskan. Begitu terdengar, seluruh petir yang mengamuk langsung membeku di tempat. Petir-petir biru itu seakan memiliki kehidupan. Beberapa cabangnya bahkan hanya berjarak 3 inci dari tubuh Wang Ping, tetapi semuanya mendadak berhenti total, tidak mampu bergerak sedikit pun. Langit dan bumi menjadi sunyi. Lalu suara kuno itu kembali menggema, hanya mengucapkan satu kata, berhenti. Sesaat kemudian kehampaan di langit terbelah. Sebuah pusaran raksasa perlahan muncul, memancarkan tekanan yang mengguncang jiwa. Dari dalam pusaran itu, Wang Lin melangkah keluar. Dia kemudian berjalan di atas kehampaan dan dalam sekejap muncul di hadapan Wang Ping. Dengan gerakan santai, ia mengangkat tangan dan menunjuk riak petir yang sebelumnya mengurung Wang Ping. Seketika, terdengar serangkaian suara retakan tajam. Retakan demi retakan menyebar di permukaan riak petir itu. Dalam hitungan napas, seluruh kekuatan petir itu runtuh berkeping-keping sebelum lenyap menjadi cahaya yang berserakan. Pemandangan itu membuat Thunderdaus terkejut.
Ekspresinya berubah drastis saat ia mundur 2 langkah menatap Wang Lin dengan kewaspadaan. Ia sama sekali tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini. Ketika ia mencoba memeriksa menggunakan indera ilahi, sosok itu seakan tidak pernah ada di dunia ini. Perasaan aneh itu membuat hati Thunder Daus tenggelam. Sementara itu, Wang Ping menatap ayahnya. Tubuhnya bergetar pelan sebelum akhirnya ia memanggil sang ayah. Panggilan itu mengandung kerinduan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Dengan suara menyesakkan, Wang Lin berkata bahwa ini adalah utusan kuil surgawi Guntur. Thunder Daus menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi keseriusan ketika ia bertanya siapa sebenarnya senior. Wang Lin tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu desa di bawah mereka. Keributan sebesar ini seharusnya sudah membuat seluruh desa panik, namun tidak ada seorang pun yang keluar. Jelas semua warga desa telah dibuat pingsan oleh indera ilahi. Mata Wang Lin semakin dingin. Ia melambaikan tangan kanannya. Segera setelahnya, cahaya lembut segera menyelimuti Wang Ping dan Qing Yi, melindungi mereka sepenuhnya. Kemudian Wang Lin melangkah maju. Tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu. Wang Ping dan Qing Yi ikut terseret bersamanya, sementara boneka penjaga langit mengikuti dari belakang. Ekspresi Lai Daozi menjadi suram. Ia mengendus dingin sebelum ikut melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Wang Lin muncul di atas dataran tandus di bagian barat planet Ranyun. Wang Ping dan Qing Yi berdiri di belakang Wang Lin, masih diselimuti cahaya lembut. Tak lama kemudian, guntur bergemuruh 1000 kaki di depan mereka. Kilatan petir memenuhi langit sebelum sosok Lai Daozi muncul dari dalam cahaya itu. Begitu ia muncul, petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekeliling tubuhnya. Langit langsung berubah gelap gulita, awan hitam berkumpul dengan liar. Lai Daozi menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Dia mengungkapkan bahwa gak peduli siapa Wang Lin, serahkan boneka itu dan ia akan mengampuni nyawa mereka bertiga. Menanggapi itu, mata Wang Lin menjadi sedingin es. Ia balik meremehkan, mengatakan bahwa bahkan jika kau melepaskanku, aku tidak akan melepaskanmu. Ia melangkah maju sebelum melanjutkan bahwa jika ia datang terlambat sedikit saja, anaknya pasti sudah mati. Jadi, ia tidak peduli apa identitas si lawan. Hari ini si lawan harus mati. Begitu kata-kata itu keluar, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, boneka penjaga langit bergerak. Kecepatannya begitu tinggi hingga ruang di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Lai Daozi sebelum melemparkan pukulan dahsyat. Ekspresi Lai Daozi berubah sedikit. Ia segera membuka tas penyimpanannya dan sebuah jaring petir muncul di tangannya. Kemudian tangannya membentuk segel sebelum melemparkan jaring itu ke langit. Dalam sekejap, jaring petir membesar tanpa batas sebelum menyusut menuju boneka penjaga langit. Rune-rune petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas jaring itu memancarkan aura penghancur yang kuat. Bahkan pukulan boneka penjaga langit hanya membuat jaring itu bergetar hebat, tak mampu menghancurkannya. Lai Daozi mengendus dingin. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah utusan kuil surgawi Guntur. Dengan kekuatan Wang Lin, meskipun dia memiliki boneka ini, mustahil untuk mengalahkan dirinya. Kedua tangannya terus membentuk segel dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian, sambaran petir raksasa melasat keluar dari ujung jarinya, membelah langit dan langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Tepat saat petir itu tiba di hadapannya, Wang Lin perlahan membuka mulutnya. Lalu sambaran petir itu langsung ditelan olehnya. Kilatan cahaya biru memenuhi tubuhnya, namun wajahnya tetap datar seakan baru saja menelan sesuatu yang biasa. Wang Lin kemudian mengatakan kalau petir sebanyak ini masih jauh dari cukup. Dia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, beberapa jiwa asal dalam tubuhnya bergerak dan berkumpul menuju telapak tangannya. Segera setelahnya, cahaya petir yang menyilaukan segera terkondensasi menjadi sebuah bola guntur seukuran kepala tangan. Meskipun ukurannya kecil, kemunculannya langsung menyebabkan langit berubah drastis. Awan gelap bergolak hebat, sementara seluruh petir di langit seakan kehilangan kendali. Sambaran demi sambaran meluncur turun seperti hujan deras, semuanya menuju bola guntur di tangan Wang Lin. Pemandangan itu membuat Lai Daozi tersentak. Yang dilihatnya bukan lagi teknik petir biasa, melainkan penguasaan mutlak atas hukum guntur itu sendiri. Semua petir di langit tunduk pada kehendak Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap dingin.
Dengan gerakan ringan, bola guntur itu melesat ke depan. Ekspresi Lao Daozi berubah drastis. Tanpa ragu, dia segera mundur dan menepuk tas penyimpanannya. Sebatang logam hitam sepanjang 3 kaki langsung muncul di tangannya. Permukaannya dipenuhi rune kuno, sementara garis-garis merah gelap melilitnya seperti pembuluh darah. Saat bola guntur mendekat, Lao Daozi menancapkan batang logam itu ke tanah. Kedua tangannya membentuk segel dan menghantamkannya ke batang tersebut. Begitu bola guntur Wang Lin mendekat, batang logam itu langsung memancarkan daya hisap yang kuat. Bola petir itu terseret menuju batang logam, lalu petir yang mengelilinginya mulai diserap dengan cepat. Namun kekuatan bola guntur Wang Lin terlalu mengerikan. Hanya dalam beberapa napas, batang logam itu mulai bergetar hebat. Retakan demi retakan muncul di permukaannya. Lao Daozi menatap semua itu dengan ekspresi tak percaya. Pada saat berikutnya, batang logam itu akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara ledakan, batang itu runtuh sepenuhnya. Planet Ranyun bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh satu demi satu. Tanah terbelah dan gelombang kejut menyapu segala arah. Di tengah ledakan petir yang mengamuk, tubuh Lao Daozi terpental mundur 10 langkah. Wajahnya pucat pasi, sementara darah bergejolak di dalam tubuhnya. Dia menatap Wang Lin dengan penuh keterkejutan. Dia akhirnya tahu bahwa Wang Lin adalah Sumu yang menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur. Ia pun bertanya apa tingkat kultivasi Sumu sebenarnya. Wang Lin memandang Lao Daozi dengan tenang. Sebelum dia menjawab, energi spiritual surgawi yang besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Aura itu melonjak liar, dimulai dari pembangunan fondasi, lalu naik menuju Nesken Soul, terus menembus Soul Formation hingga mencapai puncak tahap akhir Soul Transformation. Namun itu masih belum berakhir. Energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin kembali meledak dahsyat, menyebabkan auranya langsung memasuki tahap awal Ascendan. Melihat akan hal itu, wajah Lao Daozi semakin suram. Yang paling membuatnya takut adalah dia sama sekali tidak tahu sampai di mana batas kekuatan Wang Lin sebenarnya. Dan benar saja, tahap awal Ascendan bukanlah akhir bagi Wang Lin. Saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya meledak, kultivasinya kembali melonjak dan menembus tahap pertengahan Ascendan. Energi itu perlahan mulai tenang dan menetap pada tingkat tersebut. Namun, meski kultivasinya berhenti meningkat, aura Wang Lin justru terus membesar tanpa henti. Kekuatan yang melonjak kali ini bukan berasal dari kultivasi, melainkan dari domain miliknya. Aura domain Wang Lin semakin lama semakin kuat. Wajah Lao Daozi perlahan berubah suram. Domain itu seolah tak mengenal batas. Rambut putih Wang Lin berkibar tanpa angin. Kedua matanya tertutup rapat, namun ekspresinya menjadi semakin fokus, seakan sedang memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Gelombang aura besar menyebar dari tubuhnya dan melesat ke segala arah. Sedikit demi sedikit, kekuatan itu menutupi seluruh planet Ranyun. Saat domainnya terus berkembang, kekuatannya akhirnya mencapai tahap akhir Ascendan. Namun itu masih belum berhenti. Tekanan mengerikan terus meningkat. Lao Daozi semakin takut. Baru ketika ia mulai merasakan peningkatan domain itu mulai melambat, ia akhirnya sedikit menghela napas lega. Dia berpikir bahwa seorang kultivator yang masih terjebak di langkah pertama tetap mudah dibunuh. Namun sesaat kemudian keraguan kembali muncul di matanya. Apakah ini benar-benar batas kekuatannya? Tiba-tiba langit berubah. Sebuah lukisan gunung dan sungai raksasa muncul di angkasa, menggunakan langit sebagai kanvas dan bumi sebagai tintanya. Di dalam lukisan tersebut, sebuah sungai dunia bawah perlahan mengalir. Sungai itu memancarkan aura kematian dan reinkarnasi yang begitu pekat hingga membuat ruang di sekitarnya bergetar. Namun tepat pada detik berikutnya, sungai dunia bawah itu tiba-tiba bergetar hebat lalu berubah menjadi aliran cahaya yang langsung memasuki tubuh Wang Lin. Mata Lao Daozi langsung melebar. Pada saat yang sama, domain Wang Lin yang sebelumnya telah mencapai batas kembali melonjak hingga akhirnya mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Dan kali ini peningkatan itu berhenti. Lao Daozi diam-diam menghela napas lega. Yang paling ia takutkan adalah apabila domain Wang Lin benar-benar menembus langkah pertama. Jika itu terjadi, maka dengan bantuan boneka misterius itu, pertarungan hari ini akan menjadi sangat berbahaya baginya. Dengan nada dingin, Lao Daozi mencibir. Hanya dengan kultivasi sekecil ini, Sumu berani menyamar sebagai anggota kuil surgawi guntur. Meski begitu, dalam hatinya masih tersisa keraguan yang sulit dihilangkan.
Bola petir yang sebelumnya digunakan Sumu benar-benar terlalu mengerikan. Mantra guntur semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki kultivator biasa. Bahkan di kuil surgawi guntur, ia hanya pernah melihat kalau teknik semacam itu hanya digunakan oleh utusan peringkat bumi. Selain itu, sebelumnya indera ilahi miliknya sama sekali tidak mampu mendeteksi keberadaan Wang Lin. Sekarang, meskipun ia dapat melihat tingkat kultivasi Wang Lin, tetap saja ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan.